Asal-usul Kediri. Asal-usul Kabupaten Kediri. Kisah dari Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Kediri adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur Indonesia. Tepat di bagian tengah wilayah Kabupaten Kediri melintas Sungai Brantas yang membelah wilayah Kediri menjadi dua bagian. Bagian barat Sungai Brantas dan bagian timur Sungai Brantas. Kabupaten Kediri terkenal sebagai kota tahu. Hal ini karena di Kediri disebut sebagai pelopor pembuatan tahu. Sebagaimana di daerah lain, Kediri juga memiliki cerita asal-usul pemberian nama Kediri. Asal-usul nama Kediri sendiri banyak ragam versinya. Konon dahulu di Kediri ada sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Medang. Rajanya bernama Prabu Erlangga. Prabu Erlangga berasal dari Bali. Ia adalah seorang putra di Bali. Ia menjadi Raja Medang karena menikah dengan putri Raja Medang. Saat usia Prabu Erlangga sudah tua, seperti orang Hindu lainnya, ia juga ingin bertapa. Akan tetapi, ia harus menyerahkan tahta kerajaannya terlebih dahulu. Tak ada yang lain, tahta kerajaan Medang akan diserahkan pada putri semata wayangnya. Ia putri yang cantik cerita, bernama Putri Diah Ayu Sangram Wijaya. Akan tetapi, Putri Dian Sangram Wijaya menolak keinginan ayahnya. Ia tidak ingin keinginan menjadi raja, justru sang putri ingin menjadi pertapa. Ampun Ayahanda, tapi hamba tidak ingin menjadi raja di sini. Hamba ingin menjadi pertapa seperti ayahanda. Baik anakku, jika itu keinginanmu. Beberapa waktu kemudian, sang putri meminta restu kepada ayahanda untuk bertapa di Gua Selomangling. Ayahanda, hamba pamit untuk bertapa, mohon izinkan hamba ayahanda. Baik anakku, aku mengizinkan keberangkatanmu. Setelah mendapatkan restu dari ayahanda, Putri Dian Sangram Wijaya pergi bertapa di Gua Selomangling. Ia mengubah namanya menjadi Dewi Kili Suci. Karena putri semata wayangnya menolak Prabu Erlangga, ingin menyerahkan tahta kerajaannya kepada putra salah satu selirnya. Namun masalah kembali muncul. Selirnya memiliki dua orang putra yang bernama Raden Dayang Rana dan Raden Jaya Negara. Melihat dua orang putranya, Prabu Erlangga menjadi bingung. Kalau aku menyerahkan tahta kerajaan pada salah satu kepada mereka, ini dapat menimbulkan peperangan. Prabu Erlangga kemudian mencari jalan keluar yang adil untuk kedua putranya. Tiba-tiba ia teringat dengan Empu Barada yang terkenal dengan kebijaksanaan dan kesaktiannya. Dipanggilnya Empu Barada menghadap Prabu Erlangga. Dalam pertemuan itu, ia meminta kepada Empu Barada untuk pergi ke Bali. Bapak Empu, tolong cari tahu tahta kerajaan milik ayahanda di Pulau Bali. Apakah masih ada yang kosong? Baik Baginda, segera hamba laksanakan. Empu Barada pun segera ke Bali. Namun sesampainya di Bali ternyata tahta kerajaan milik ayahanda Prabu Erlangga di Bali sudah diberikan kepada adiknya. Ampun Baginda, tahta milik ayahanda sudah diberikan kepada adik hamba. Baik Empu, tak apa. Terima kasih Bapak sudah melaksanakan apa yang aku minta. Berhari-hari Prabu Erlangga memikirkan bagaimana membagi kerajaannya agar adil kepada dua putranya. Tetapi Prabu Erlangga tidak memiliki ide untuk membagi kerajaannya. Oleh sebab itu Prabu Erlangga kembali memanggil Empu Barada. Ampun Baginda, ada apa gerangan Baginda memanggil hamba? Aku belum bisa bagaimana menyelesaikan persoalan tahta ini. Bapak Empu tolong bantu aku untuk membagi kerajaan ini dengan adil. Ampun Baginda, bagaimana kalau hamba membagi kerajaan Medang menjadi dua bagian yang sama besar? Itu lebih baik Bapak Empu. Tapi bagaimana caranya Bapak Empu untuk membagi menjadi dua?
Serahkan semua kepadaku. Baik, Bapak Empu, kuserahkan soal ini kepadamu. Keesokan harinya, dengan kesaktian Empu Barada, dia terbang dengan membawa kendi berisi air dan menumpahkan air tersebut di tengah-tengah kerajaan Medang. Ajaibnya, tanah yang terkena tumpahan air tersebut berangsur-angsur menjadi pembesar dan menjadi sungai. Dengan adanya sungai tersebut, kerajaan terbagi menjadi dua yang sama besar. Ampun Baginda, hamba sudah menyelesaikannya. Terima kasih banyak Bapak Empu karena dapat menyelesaikan persoalan ini. Setelah mendapatkan laporan dari Bapak Empu Barada, Prabu Erlangga segera memanggil putra untuk membagi kerajaan tersebut. Kini kuserahkan kerajaan kepada kalian. Di sebelah timur sungai, Raden Jayanegara dengan kerajaan Jenggala. Bagian barat sungai kepada Raden Jayanegara dengan kerajaan Panjalu Kediri. Setelah kerajaan sudah beres, Prabu Erlangga dengan tenang hati pergi untuk bertapa ke Pucangan, merubah namanya menjadi Maharesi Gentayu. Begitulah sikap pemimpin. Ia harus bersikap adil, tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Ia tidak segan meminta saran kepada orang lain tanpa memandang statusnya, seperti yang dilakukan Prabu Erlangga. Kini kedua kerajaan tersebut menjadi Kabupaten Kediri. Nama Kediri sendiri berasal dari kata diri yang berarti adek atau berdiri dan mendapat awalan K menjadi Kediri. K dalam bahasa Jawa kuno menjadi raja. Kediri juga dapat berarti mandiri atau berdiri tegak, berkepribadian atau bersembawada. Kabupaten Kediri adalah gabungan dari Kerajaan Jenggala dan Panjalu Kediri yang dibelah oleh Sungai Brantas. Subscribe, bunyikan lonceng, like, and share. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kalian ya. Bye bye. See you.